dia? Oh, ada ini. Mana? Sudah ada gambaran ya? Baik. Kalau sudah ada gambaran, sebelum ibu guru masuk ya dalam kegiatannya juga ibu guru
saja atau tips-tips yang kita gunakan dalam mengikuti ujian nasional. Baik. Mengikuti ujian nasional. Kemudian di dalam selain kita punya topik seperti ini, kita juga punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menyiapkan diri dengan baik dalam mengikuti kegiatan ujian nasional. Jadi kalian diharapkan setelah belajar ini mampu menyiapkan diri ya untuk menghadapi ujian. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengikuti, karena nanti kita belajar tentang tips-tips ya atau cara ya. Jadi kalian dapat mungkin mengadopsi atau mengambil ya tips-tips itu untuk kegiatan ujian nasional ya. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu ya, melaksanakan. Kalau sudah menerima ini kan berarti tinggal melaksanakannya. Jelas ya? Oke. Sudah? Kita lanjut dengan materi. Ya toh? Baik. Ibu guru tanya dulu, ada yang tahu apa itu ujian nasional? Ini guru. Pengertian ujian nasional. Ya? Ujian nasional itu apa? Anak-anak kalian tahu? Akhir dari apa ya ini? Akhir dari sekolah. Ayo ada yang mungkin dengan bahasa yang lebih mempertegas apa yang disampaikan Felix tadi. Apa ya? Jadi mungkin akhir dari pembelajaran di SMA. Terus pembelajaran boleh. Oke, plus dulu pada kalian yang sudah baik. Jadi yang dimaksud ujian nasional itu adalah ujian nasional itu bersifat wajib ya dan diikuti oleh setiap siswa-siswi yang sudah berada di kelas 12 dan itu berlangsung secara nasional serentak di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan tanggal yang tertera di situ, tanggal ujian yang diatur oleh pemerintah pusat. Sudah jelas ya? Jadi ini sudah harus dan pasti diikuti oleh setiap siswa-siswi yang berada di kelas 12 atau di kelas 3 SMA. Oke. Baik. Nah, dalam kegiatan ujian nasional ini, ya, hari ini itu kita akan bicara tentang tips. Ada yang tahu tips? Apa itu tips? Tips itu apa yang apa, anak? Bagaimana? Ini. Masukkan. Apa lagi? Cara-cara apa lagi? Halo anak-anak. Apa lagi? Tadi Ferry bilang itu sama dengan cara atau masukan. Boleh ya, benar ya. Ada lagi? Bagaimana kalian? Langkah-langkah. Jangan takut-takut bicara, anak-anak bicara juga dengan menggunakan intonasi yang agak keras biar lebih didengar. Ya kan? Baik anak-anak, itu tips-tips itu tadi ada beberapa teman kalian katakan, Ibu guru tips-tips itu sama dengan cara atau masukan atau langkah. Baik. Semuanya benar ya? Jadi hari ini kita akan membahas 7 ya. Ini tadi Ibu sudah tulis ya. Ibu tambah di sini 7 tips atau cara ya dalam menghadapi apa? Ya, Ibu guru singkat ya, benar. Singkatnya ujian nasional. Ujian nasional yang sekarang itu berbasis apa? Komputer atau yang disebut dengan ANBK ya toh? Ini ANBK tuh. Tahu ya? UNBK bukan. UNBK tuh atau ujian nasional berbasis komputer ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu masih banyak menggunakan kertas ya dan pensil 2B ya. Jadi harus dikasih nama kelas baru diingatkan toh jawaban yang kita mau ya seperti itu sesuai dengan jumlah soal yang ada. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang 7 tips atau cara ya. Tips itu sama dengan cara yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan dalam menghadapi ujian nasional nanti. Baik. Di sini ada 7. Yang pertama adalah tips yang pertama adalah
kenali? Jenis apa? Jenis soal. Oke. Soal dikubur singkat aja ya. Yang kedua adalah mencoba mengerjakan soal, ya. Yang ketiga adalah menyelesaikan simulasi dengan baik. Yang keempat, ya, yang keempat adalah restu, ya, dari orang tua. Oke. Yang kelima, ya, pahami materi. Yang keenam, menjaga kesehatan tubuh. Yang ketujuh adalah istirahat sebelum memasuki ujian. Iya, baik anak-anak. Jadi ada 7 ya, 7 tips atau cara yang bisa kita pakai. Bisa kalian pakai dalam mengikuti ujian nasional nanti, ya. Yang pertama adalah apa? Coba kalian baca yang pertama apa tipsnya? Kenali jenis soal ujian nasional. Iya, yang pertama adalah kita harus mengenali jenis soal ujian nasional. Oh, ini soalnya seperti apa? Kita harus kenali dulu. Kalau sudah kenal, maka kita bisa mengerjakan dengan baik. Oke, tips yang kedua, coba baca yang sana. Mencoba mengerjakan soal. Iya, kalau sudah kenal berarti kita coba untuk mengerjakan. Ya, jangan ragu-ragu, harus dicoba. Karena kalau kita menunggu waktu terus berjalan. Karena pada saat ujian nasional itu diatur oleh waktu. Kalau waktunya udah selesai, ya udah selesai. Kita tidak bisa suruh tunggu dulu ya, nggak bisa, ya. Baik, yang ketiga. Coba Hans baca yang ketiga, Mak. Menyelesaikan simulasi dengan baik. Iya, jadi kan kita tadi katakan simulasi berarti sedang mengerjakan itu ya, simulasi atau pada saat mengerjakan kegiatan itu ya, kita harus mengikutinya dengan baik, mengerjakannya dengan baik. Kalau kita mau mengerjakannya baik gitu. Dan yang keempat, coba Gus baca. Doa. Doa restu dan orang tua. Iya, ini juga tidak kalah penting. Ya anak-anak ya, selain kita berusaha belajar di sekolah, kita juga perlu apa? Doa. Iya, doa restu dari orang tua. Baik, yang kelima. Yang kelima coba ini siapa namanya? Fatima. Yang kelima apa? Pahami materi. Iya, kita juga harus memahami materi. Supaya bisa menjawab soal-soalnya, kita harus pahami materinya. Ya, kalau misalnya soal IPA, kimia misalnya, ya harus kita pahami. Oh, ini seperti ini. Oh, untuk seperti ini kita paham dulu ya. Banyak gampang. Kemudian yang keenam apa? Iya, menjaga kesehatan tubuh. Yang menjaga kesehatan tubuh itu bisa dengan berolahraga. Biar ada keseimbangan antara mental dan fisik. Baik. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir ini apa? Siapa ya ini? Sebelum masuk ujian. Iya. Dalam menghadapi ujian kita perlu istirahat. Kita perlu menjaga kondisi fisik dan psikis. Itu nanti kita akan bahas di dalam fisik itu seperti apa, psikis seperti apa, ketika itu kalau kita gambar nanti. Iya tak? Nah, sejauh ini udah paham sehubungan dengan tips-tips. Iya. Kalau ibu tanya tips-tips sudah tahu ya tips sama dengan apa? Cara. Oke. Jadi ada apa namanya? Ada 7 tips atau cara yang bisa kalian adopsi atau pakai dalam mengikuti atau menghadapi ujian nasional yang akan datang nanti. Ya, kalian akan hadapi itu di tahun depan di bulan sekitar bulan Maret atau April, ya toh? Sehingga diperlukan tips untuk menjemput itu nanti, gitu ya. Kalau main bola itu bolanya tuh jangan ditunggu sampai datang, ya, tetapi dijemput. Baik. Ada pertanyaan?
ya terus kita punya laptop, jadi kalian juga nanti diarahkan ke sana oleh peraturan sekolah ya. Dalam hal ini Bu Novi akan mengarahkan untuk bagaimana kalian bisa mengikuti IDK itu dengan baik. Jadi nanti di dalam diatur. Oke, baik, itu sudah menjadi gambaran secara umumnya. Gitu. Baik, anak-anak, terlepas dari tips-tips yang tadi, di sini juga ada beberapa tips ya, selain itu tips ya. Di sini ada 9 tips ya, atau 9 cara. Bisa dilihat? Bisa. Ya. Nih, sudah jelas nih penyebutan Penny. Penny. Ini yang pertama nih kita batasi apa? Baca dulu nih. Iya, batasi penggunaan HP ya. Jadi tipsnya supaya bisa mencapai ujian dengan maksimal itu, yang pertama adalah kita batasi penggunaan HP atau gawai, bahasa kerennya sekarang penggunaan gawai itu atau internet, penggunaan HP ya. Itu dalam HP kan banyak aplikasi. Nah itu penggunaan HP ini harus kita manage, kita atur ya, supaya tidak menyita waktu kita banyak untuk HP, tetapi menyita lebih banyak ke belajar. Sehingga kita bisa mencapai tujuan atau ujian nasional dengan baik. Yang kedua, coba dibaca oleh Iriani, apa ini? Stop media sosial. Stop media sosial, salah satunya apa? Stop main Facebook. Iya, Penny, benar ya. Media sosial itu banyak, ada akun Facebook, kemudian apa Instagram, WA, TikTok, wah sekarang banyak kok. Nah itu disudahi dulu, di off-kan dulu gitu, maksudnya dalam jangka waktu pada saat ujian. Gitu. Itu tips yang kedua. Nih, yang ketiga coba Gus baca apa ya? Batasi main game. Iya, batasi main game, ya. Sekarang kan ada game itu ada dua, ada online dan offline toh. Online biar kita di Papua bisa ikut main di Jawa. Nah, yang macam-macam begini di stop dulu, ya. Kita fokus ke ujian. Yang berikut coba, ini siapa? Boleh dibaca. Stop nonton TV. Di rumah ada televisi kan? Ada. Tapi pun kita malah main TV, kita malah nonton TV. Sekarang kita nonton HP aja. Di HP udah ada tuh semuanya. Siaran Indosiar tinggal putar kembali aja di YouTube komentarnya. Memang itu teknologi yang itu juga di off-kan dulu, ya. Karena kita kembali ke kita dalam keadaan itu ujian. Nah, berarti diserahkan dulu, tidak nonton dulu gitu. Nih, ansasnya apa? Latihan soal dengan santai. Iya. Kita perlu latihan soal. Jadi biasanya sebelum ujian itu dari sekolah kan biasa ada melakukan apa ya? Pengayaan ya, lebih tepatnya ya toh. Pengayaan itu dalam pengayaan itu udah ada soal-soal yang nanti disampaikan kepada kalian, supaya kalian ada gambaran bentuk solvingnya seperti ini loh. Ya, bentuk soal matematika seperti ini. Ya, itu namanya pengayaan. Jadi biasanya sebelum ujian nasional atau UTBK itu sudah diselenggarakan dari pihak sekolah untuk kalian yang berada di kelas 2. Yang berikutnya coba kalian baca namanya apa ya? Guru nggak lihat. Dekatkan diri dengan Allah. Iya. Kalau kita bicara dengan Tuhan ya, berarti apa? Kita harus dekatkan diri dengan apa? Sang Pencipta atau dengan Tuhan. Kalau kita sudah hindari hal-hal yang diminta di sini, jangan lupa berdoa. Karena kita bisa berusaha, tetapi segala sesuatu Tuhanlah yang menentukan dan menjawab boleh atau tidak, ya atau tidak, ya toh? Ya. Benar ya, Pak, ini nggak salah. Iya, selanjutnya apa ya, sahabat? Ini sahabat dulu apa nih? Jaga kesehatan badan. Iya, jaga kesehatan badan. Itu seperti apa? Olahraga. Oke. Kemudian apa? Iya, ini tidak kalah penting. Minta maaf sama orang tua. Ya, karena biasanya dikatakan ridho orang tua atau dua orang tua itu mampu membuat kita berhasil, ya. Berhasil atau tidak itu kita harus minta dukungan juga dari orang tua. Orang biasa bilang doa restu. Dan yang terakhir adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, atau dengan khusyuk. Khusyuk itu artinya dengan sungguh. Jelas ya? Sudah dapat atau sudah tips ya? Bisa diterapkan tidak nih anak-anak? Bisa? Bisa.
Sinan kalau masuk kapan Sinan? Coba Sinan? Ya, oke, anak-anak, ya, itu kita sudah bicara tentang 9 tips, ya. Tetapi kita juga perlu mempersiapkan 2 hal, ya. 2 hal dari dalamnya yaitu persiapan fisik, ya, persiapan fisik, dan yang kedua adalah persiapan psikis, ya, persiapan mental, ya, psikis ya. Minta sama dia, psikis toh? Ya. Baik, persiapan fisik itu seperti apa yang dimaksud ya? Yaitu selalu berpikir optimis ya, pasti kita bisa lulus ya. Itu namanya berpikir positif. Itu yang hal-hal yang perlu kita terapkan ya dalam kita punya pikiran bahwa ketika saya mau berhasil bahwa saya harus yakin bahwa saya bisa melewati atau mengikuti ujian nasional. Ini dengan itu adalah persiapan fisik. Kemudian juga ada persiapan apa? Psikis ya? Psikis atau mental ya? Itu adalah misalnya, nah supaya besok pagi tidak mengantuk berarti besok apa? Berarti malamnya apa? Tidur ya, istirahat dan cukup. Kemudian tidur jangan terlalu malam, karena ini semua berdampak nanti ke keesokan hari. Kalau misalnya malam itu udah dan mata main HP ya, otomatis besok berdampak pagi harinya bisa bangun besok tidak kan? Sehingga persiapan 2 ini pentingnya, yaitu persiapan fisik dan psikis atau mental ya. 2 hal ini menjadi sangat penting. Bisa dipahami sejauh ini anak-anak ya. Coba dibaca dulu di sini. Ansona. Persiapan yang pertama apa? Sarapan pagi. Iya. Kita perlu apa? Melakukan sarapan pagi. Mau ujian tidak boleh perutnya keroncongan. Tahu keroncongan? Tahu. Orang Jawa bilang keroncongan lapar bahasa Indonesianya ya. Kalau belum sarapan jelas lapar ya. Maka kalau mau ujian harus kita sarapan ya. Minum teh, makan kue, pokoknya diisi perut ya. Supaya pada saat ujian itu bisa konsentrasi dengan baik ya. Kemudian setelah sarapan datang lebih awal. Kalau mau ujian jangan datangnya udah tunggu bel nanti dari rumah lari. Iya toh? Iya. Kenapa? Bisa-bisa oleh waktu. Berarti hal keduanya adalah mempersiapkan waktu dengan baik. Alias datang lebih awal. Oke. Berikutnya apa lagi guru nih? Sebelum ujian dimulai pergilah kemana? Toilet. Inilah kalau rasa buang air atau rasa pipis alangkah baiknya di awal sebelum kegiatan itu berlangsung. Karena kalau sudah berlangsung, itu kan ada time finishnya, rampungnya jam berapa. Kalau misalnya di rentang waktu yang mengerjakan soal itu kalian ke kamar mandi, itu menyita, ya, menyita waktu Anda dalam mengerjakan soal. Jadi disarankan alangkah baiknya sebelum ujian. Nah ini kan ada hubungannya dengan datang pagi. Kalau sudah datang di awal, kalian sudah masih bisa punya waktu nih diatur. Saya pengen apa ya, mau kamar mandi dulu boleh. Iya toh? Iya. Seperti apa? Yang pertama, selalu optimis bahwa saya pasti lulus karena saya sudah belajar berarti siap. Kalau sudah belajar itu berarti siap. Ya. Yang kedua, saya harus berprinsip bahwa untuk lulus tidak harus semua soal terjawab dengan benar. Ya. Untuk lulus itu ya diusahakan harus menjawab semua ya, tetapi terkadang itu tidak semua soal itu benar dijawab, ya toh? Karena itu 50-50 kadang-kadang ya. Kalau karena opsinya ganda-ganda anak-anak, ya. Kalau opsinya high, nah problem artinya bisa kalian jawab sedikit itu ada bisa dikasih benar ya. Tetapi kalau opsinya ganda itu udah pasti kalau salah. Jadi bisa dibantu gitu. Kemudian yang berikut, jangan pernah ragu-ragu dalam menjawab soal. Ya, jadi dalam mengerjakan soal ujian tidak boleh ragu-ragunya dimundurkan. Saya katakan dalam diri saya bahwa saya bisa. Kemudian jawab soal dengan strategi jitu. Ya, jangan berlama-lama pada satu soal. Ini tipsnya, tidak boleh juga lama-lama ya. Kalau soal itu Anda jawab lalu ini sulit sekali, taruh saja di
dan lain-lain. Nah, HP ya pegawai ya itu harus dikurangi supaya persiapan kalian untuk menghadapi UN itu lebih baik. Sudah jelas toh? Nah, baik, untuk lebih memperjelas itu ya, sebelum nanti kita masuk dengan kesimpulan, Bu Guru harap kalian mengisi apa? Lembar kerja atau LKP. Nah, di sini saya akan mengutar apakah kalian memahami atau tidak materi yang sudah disampaikan. Sudah siap mengerjakan? Siap. Berbagi ya? Oke. Baik. Saya silakan jawab. Iya, nanti bagaimana jangan lupa menunjukkan nama dan kelasnya anak ya. Kita sudah? Arvin, oke. Sudah, boleh dikumpul. Mari, Mas. Oke, terima kasih kalian. Terima kasih. Semua sudah tahu? Sudah. Ini KPD-nya oke baik. Terima kasih karena sudah mengerjakan KPD. Ya baik anak-anak. Dengan pengisian KPD ini maka kegiatan kita berakhir ya. Namun sebelum ditutup ya, Ibu Guru minta satu atau dua orang ya dari kalian untuk memberikan yang pertama adalah apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang ujian nasional. Itu kesimpulannya seperti apa? Bu Guru silakan. Boleh berdiri dan menyampaikan. Ya. Silakan salah satu boleh. Kesimpulan yang saya ambil pada pembelajaran hari ini, pembelajaran kita tentang ujian nasional. Pembelajaran kita pada saat hari ini, pagi hari ini sangat menyenangkan dan untuk menambah motivasi kita, dan pembelajaran ujian nasional ini juga sangat memberikan saya gambaran untuk bisa menghadapi ujian pada tahun depan nanti. Tepuk Oke, baik, silakan Feni. Ya, kesan dari pembelajaran kita di hari ini tuh sangat menyenangkan karena kita belajar bukan hanya ibu jelaskan saya, tapi kita melihat dari media yang sudah ibu sediakan. Wah, berarti sudah. Tepuk tangan untuk Feni. Senang ya kegiatan pembelajaran kita hari ini tuh sangat menyenangkan karena selain Ibu Guru memberikan penjelasan juga dan dia yang kita pakai itu menjadi jawaban. Ya, nah Ibu Guru dan teman apabila tidak menggunakan dia seperti slide atau lain sebagainya. Baik, baik. Tadi kalau kita sudah awali kegiatan kita ya dengan doa, maka dari itu kita akan akhiri dengan doa. Minta tadi kalau sudah perempuan berarti ditutup dengan slide ya. Siapa? Tadi sudah berbagi anak-anak. Ya toh? Boleh. Ya kita harus rolling ya. Gantian teman toh? Iya. Biar semua berbagi ya. Oke, silakan Mas. Dari guru, sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita, mari kita berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur
Beri salam. Terima